Puji nama Tuhan, Shalom. Hari ini bukan hari yang kebetulan bagi Bapak Ibu Saudara datang ke rumah Tuhan. Tapi hari ini adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita, amin. Siapa yang siap dilawat Tuhan katakan amin. Yes. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil, kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap dilawat Tuhan hari ini. Bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Sebagai Allah, Bapa dan Roh Kudus. Menggenapi firman-Mu, berbuah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Sebab Engkaulah yang harusnya kami selalu naikkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Roh Kudus jamah setiap kami. Mari sama-sama kita nyatakan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari panggil namanya, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Persembahan kami Bapa, ya Roh Kudus jamah setiap kami, lawan setiap Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari panggil nama Yesus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Kami siap dijamah oleh Engkau ya Bapa. Urapi setiap kami dekat denganmu.
Tuhan, sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Sebab Kau layak Bapa, terima pujian kami, terima hormat kami. That's why we worship you, Lord. We let the Holy Spirit came right. Roh Kudus datanglah. Mari sama-sama sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Engkau Bapa.
jemaat Tuhan yang beribadah secara onsite maupun melalui live streaming. Mari sama-sama kita memperkatakan Mazmur 91. Kita percaya firman ini akan digenapi dalam kehidupan kita. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sebab namanya yang besar, Roh Kudus yang tinggal dalam setiap kehidupan kami, yang menolong setiap kami, tempat penghiburan, pengharapan, bahkan pengharapan setiap kami dalam ruangan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sama-sama kita katakan Shalom. Shalom. One more time, shalom. Shalom. Kalau hari ini ada itu semua kemurahan Tuhan, amin. Ada roh yang menolong setiap kita, menghibur setiap kita, bahkan mengajar kita hari ini. Yang siap memuji Tuhan katakan yes. Katakan yes. Mari sama-sama angkat pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
Bapa, kami bersyukur, kami siap untuk menyembah-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Biar Roh-Mu mengalir di tempat ini Tuhan, memuaskan setiap hati kami yang rindu dan haus akan Engkau. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Roh-Mu yang memulihkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari jadi bait yang pertamanya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikian jiwa kami ya Tuhan. Demikianlah jiwaku Haus akan Engkau.
setiap hati kami yang haus akan Roh-Mu. Jamah setiap kami saat ini ya Tuhan. Oh, pulihkanku, mengalirlah. Kuasa-Mu mengalir saat ini ya Tuhan. Yes Lord Jesus. Memulihkan setiap kami. Pulihkanku. Mari bersama-sama lebih lagi nyatakan. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, kuasa Roh Kudus. Shalom, jemaat Tuhan, baik yang di CK7 maupun non-CK7. Dalam ibadah kita pada hari ini, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan tentang kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Namun terlebih dahulu, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan Allah Roh Kudus itu menerangi hati kita dan akal budi kita. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Biarlah puji-pujian kami dan sorak-sorai kami hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya, kami bukan hanya menikmati Tuhan, tetapi Tuhan juga menikmati pujian dan penyembahan anak-anak-Mu. Dan jika sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, Bapa urapi kami, Tuhan Yesus jamah kami, supaya kami bukan hanya membaca huruf-huruf mati saja, tetapi kami mendapatkan rema di dalam firman-Mu yang luar biasa pada hari ini. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, hamba-Mu akan mengimpartasikan kehendak-Mu lewat firman Tuhan yang disampaikan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik saudara, kita akan belajar tentang sebuah tindakan manusia yang sudah diselamatkan oleh Allah. Ya, Tuhan sudah berprakarsa, sudah merencanakan bahwa manusia akan mendapatkan keselamatan. Lalu apa respon kita sebagai orang-orang yang diselamatkan? Apa tindakan kita sebagai orang yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa? Tentunya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan berterima kasih kepada Allah yang sudah membebaskan kita dari cengkraman dosa itu. Nah, salah satu tindakan yang Tuhan mau untuk dilakukan oleh anak-anak Tuhan,
yang sudah dimerdekakan dari kuasa dosa adalah menyembah Dia. Menyembah Dia. Di dalam penyembahan kita kepada Allah, termasuk di dalamnya adalah membangun mezbah persembahan. Jadi mezbah persembahan itu ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas apa yang sudah diberikan Tuhan pada kita, khususnya tentang berkat-berkat keselamatan. Sebab begini saudara, inisiasi memberikan yang terbaik itu sebenarnya dari Tuhan dulu kepada manusia. Jangan dibalik, ya. Tuhan dulu yang mengasihi kita. Tuhan dulu yang memberikan persembahan yang terbaik darinya kepada manusia. Ingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Dianugerahkannya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dari pihak Tuhan sudah memberikan karya terbesar dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Dia mati bagi kita. Dia dipersembahkan sebagai persembahan yang utama, yang pertama dan utama dari Allah untuk keselamatan manusia. Itulah sebabnya kita wajib untuk memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan. Dengan cara gimana saudara? Membangun mezbah. Oleh sebab itu, judul firman Tuhan hari ini adalah mezbah persembahan. Nah, kalau kita bicara tentang mezbah persembahan saudara, ada satu manusia yang sungguh-sungguh menjadi teladan buat kita. Patut kita contoh. Hidupnya patut kita teladani. Manusia unggul itu adalah namanya Abraham. Dulu namanya Abram. Sebelum diubah jadi Abraham. Kita akan belajar dari kehidupan satu tokoh yang luar biasa ini. Dia melakukan apa yang Tuhan sukai. Dia selalu mendirikan mezbah dimanapun dia berada. Dia tahu cara mengucap syukur kepada Allah. Dia mengerti bagaimana membalas kasih Tuhan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya Allah tanpa segan-segan memberikan sebutan dan julukan kepada Abraham adalah Bapa orang beriman. Jadi mari, hari ini kita belajar dari seorang bapa orang beriman, yaitu Abraham, supaya hidup kita juga berkenan kepada Allah. Teladan apa, contoh apa yang dilakukan oleh Abraham, sehingga patut kita teladani. Terlebih dahulu kita buka di dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, ini dasarnya dulu. Semua perbuatan Abraham dan termasuk kita sebagai orang percaya, kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, harus dilandasi atas iman. Allah sedang menanamkan sebuah kebenaran dalam diri orang percaya, yang pada saat itu diwakili oleh Abraham bahwa imanlah yang mendasari atas semua kegiatan manusia. Imanlah yang menjadi dasar atau fondasi setiap kegiatan kita sebagai orang percaya. Termasuk apa? Membangun mezbah persembahan. Membawa korban persembahan. Itu harus didasari atas iman. Tadi dikatakan kan? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya semua yang dilakukan Allah, manusia kepada Allah harus didasarkan atas iman. Ini maksudnya saudara. Nah, saya akan ceritakan sedikit tentang perjalanan Abraham. Ya, bagaimana dia dari orang yang biasa saja, lalu dipilih Tuhan, lalu diberikan sebuah tugas tanggung jawab kepada Abraham.
untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, Abraham ini memiliki keluarga yang besar. Ya, keluarga besar. Ya. Panggilan Abraham itu tidak terjadi di tanah perjanjian. Tetapi ketika Abraham berada jauh dari tempat tanah perjanjian atau Kanaan. Di mana itu? Mesopotamia. Mesopotamia. Ketika Allah mengunjungi Abraham, dia sedang ada di Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu sekarang ini wilayah Irak, saudara, atau Babel, Babilonia. Di Ur-Kasdim, keluarga besar Abraham termasuk bapaknya itu diberkati. Keluarganya diberkati. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, pindah ke Haran. Ya. Dari Ur-Kasdim, suruh pindah ke Haran. Haran itu sekarang wilayah mana? Wilayah Syria. Ya, Haran. Sebab nanti dari Haran, Abraham juga harus keluar menuju kepada Kanaan, saudara. Ya, menuju Kanaan. Walaupun nanti sebelum sampai ke Kanaan, dia harus ngungsi ke Mesir terlebih dahulu. Jadi singkatnya begini, di Ur-Kasdim, wilayah Irak, Abraham dipanggil supaya pindah ke Haran. Dari Haran, Tuhan bilang, keluar dari Haran. Aku akan berikan tanah yang penuh dengan susu dan madu. Yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Namun sebelum sampai ke Kanaan, dia harus menjadi pengungsi di Mesir. Saya mau katakan begini. Di Ur-Kasdim dan Haran ini adalah lambang dari sistem dunia. Jelas Abraham akan dipanggil menjadi bapak banyak bangsa. Termasuk bangsa pilihan, yaitu Israel nantinya. Namun Allah mau mengeluarkan Abraham dari sistem dunia dulu. Allah pengen mengeluarkan Abraham dari cara-cara duniawi yang diwakili oleh Ur-Kasdim dan Haran. Ini wilayah bukan bangsa pilihan, saudara. Dia harus keluar dari situ. Dijanjikan tanah Kanaan, tapi tidak dikasih tahu terlebih dahulu. Sebab Abraham melangkah keluar dari Haran, itu menggunakan iman. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi Abraham disuruh keluar dari sistem dunia, karena Abraham akan dipakai Tuhan. Akan dipisahkan dari dunia ini. Akan dipisahkan dari cara-cara duniawi. Allah ingin menuntun Abraham menjadi berkat bagi banyak bangsa. Nah, mari kita lihat. Perjalanan dari Haran sampai ke tanah perjanjian, itu ada 4 tempat yang disinggahi Abraham, dan 4-empatnya, saudara, dia membangun mezbah bagi Tuhan. Yang pertama, kita lihat sekarang. Dalam Kejadian 12, ayat 6 dan 7. Kejadian 12 ayat 6 dan 7. Di mana pertama kali Abraham membangun mezbah bagi Tuhan? Ini dia jawabannya. Kejadian 12 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi setelah dia keluar dari Haran, kota di mana dia membangun mezbah yang pertama kali adalah di Sikem. Sikem, saudara. Nah, arti kata Sikem ini adalah bahu atau pundak. Bahu atau pundak. Nah, ketika Abraham diberi janji bahwa aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, dia pegang baik-baik itu janji. Dia dengan rela hati meninggalkan Ur-Kasdim. Dia dengan tulus hati meninggalkan Haran hanya untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Terhadap orang yang seperti itu, Tuhan memberikan janji tentang tanah yang akan
diberikan kepadanya. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur Abraham pada Allah, dia mendirikan mezbah. Mezbah yang pertama di Sikem. Sikem artinya bahu atau pundak. Memiliki pengertian seperti ini, saudara. Sejak keluar dari Haran, Abraham sudah tidak lagi meletakkan imannya dengan cara percaya kepada sistem dunia. Semua perbuatannya, semua apa yang dilakukan Abraham diletakkan di pundak atau bahu Allah. Sekali lagi, Sikem artinya bahu atau pundak. Dulu dia pakai sistem dunia kata di Ur Kasdim. Pindah ke Haran, dia pakai sistem Haran. Tapi begitu dia keluar dari Haran, Tuhan mau semua masalah Abraham, semua cara hidup Abraham harus berdasarkan atas janji Allah. Dan itu ada di pundak Allah. Bersama dengan Allah, Abraham diminta untuk memikul tugas dan tanggung jawab. Bahu Allah dan bahu Abraham harus berjalan bersama-sama. Jangan pakai lagi bahu dunia ini, tapi pakailah bahu Allah. Ingat ya? Ingat Sikem, ingat bahu atau pundak. Oke, dia jalan lagi, saudara. Dia jalan lagi karena memang disuruh berjalan bersama Tuhan. Lalu tibalah dia di kota yang namanya Betel. Betel, ya. Kejadian 12 ayat 8. Saya bacakan kelanjutan perjalanan Abraham. Setelah di Sikem, kemana dia? Ke Betel. Ayat 8, perhatikan baik-baik. Kejadian 12 ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ, dari Sikem, ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di Betel, dan di sebelah barat, dan di Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Perjalanan atau perhentian kedua di mana Abraham mendirikan kemahnya di situ, itu kota Betel. Dan di situ juga Abraham mendirikan mezbah. Arti kata Betel adalah rumah Allah. Bait El, ya. Bait El. Bait itu artinya bait atau rumah. El itu Allah. Jadi kalau Betel artinya rumah Allah. Nah, si Yakub, saudara, cucunya Abraham, pernah juga pergi ke Betel itu. Dia bilang gini, ini pintu gerbang surga. Abraham melihat bahwa inilah rumah Allah. Disitulah dia memanggil Tuhan. Di tempat dia menemukan rumah Allah dan memanggil nama Tuhan, seketika itu juga dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Di rumah Allah inilah Abraham juga mengucap syukur. Aku tiba sekarang di kediaman Allah, di Betel ini. Ini pintu gerbang surga. Makanya dia mendirikan mezbah di situ. Ini lambang bahwa Abraham menyatakan kesetiaan kepada Allah. Dia mengorbankan kedagingannya untuk dipersembahkan menjadi rumah Allah. Karena kalau kita pelajari kisah Abraham berikutnya, saudara, dia memang dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya apa? Semua orang datang kepada Tuhan. Semua orang berhimpun kepada Tuhan. Dan disitulah orang-orang itu akan merasakan hadirat Tuhan. Makanya tepat sekali. Di Betel, dia menyebutkan sebagai rumah Allah atau pintu gerbang surga. Karena disitulah Abraham menikmati semua janji-janji Allah. Menikmati hadirat Tuhan. Dan disitulah dia memanggil nama Tuhan. Yang pertama di Sikem, dia dirikan mezbah. Yang kedua di Betel, dia dirikan mezbah. Yang keempat, saudara, berikutnya, di mana dia berada sekarang? Di Hebron. Di Hebron. Kejadian 13
satu pasal setelah 12 ya saudara, ayat 18. Kejadian 13 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Kalau saya renungkan dan saya lihat kisah awal Abraham ini, saudara, dimulai dengan mendirikan mezbah. Enggak cuma di Sikem, enggak hanya di Betel, bahkan sampai di Hebron pun dia mendirikan mezbah. Nah, apa arti kata Hebron, saudara? Hebron itu memiliki arti damai sejahtera. Damai sejahtera. Sebab Abraham merasakan hadirat Tuhan. Sehingga dia memutuskan untuk hidup di dalam damai sejahtera bersama dengan Allah. Dan nanti bersama dengan orang-orang sekitarnya. Nanti dibuktikan, saudara. Pertama kepada Lot, keponakannya, dia memilih berdamai daripada bertengkar. Bersama dengan orang-orang yang dikunjunginya, tempat-tempat dia singgah, dia memilih berdamai. Jadi tepat sekali kalau sampai di Hebron. Hebron artinya damai sejahtera. Abraham itu mendirikan mezbah. Sebagai apa? Sebagai wujud syukurnya kepada Allah. Disinilah aku mendapat karunia dari Tuhan untuk hidup di dalam damai sejahtera. Dan nanti pada perjalanannya, saudara, ada sebuah gua namanya Gua Mahpela. Gua Mahpela nanti dibeli cash oleh Abraham. Untuk apa? Menjadi tempat kuburan bagi keluarganya. Disitulah nanti dia dikuburkan. Disitulah nanti keluarganya dikuburkan, termasuk istrinya Sarah, ya, termasuk Ishak, Ribka, ya, dikuburkan di Hebron. Karena apa? Inilah tempat damai sejahtera. Di situ dia membangun mezbah. Wow, luar biasa. Setiap tempat yang diinjak Abraham, dia selalu mendirikan mezbah. Mari kita selesaikan dulu mezbah yang terakhir. Baru nanti kita akan tahu artinya seperti apa, saudara. Sampai di Hebron, dia pindah sekarang ke suatu tempat di mana Tuhan menunjukkan tempat itu untuk sesuatu yang spesial. Sikem memang spesial bagi Abraham. Ya, Betel spesial bagi Abraham. Hebron juga spesial bagi Abraham. Tetapi yang paling spesial bagi Abraham dan bagi Allah adalah satu tempat ini, saudara. Apa namanya? Gunung Moria. Gunung Moria. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22. Sebelum saya kasih ayatnya, saudara, saya akan cerita dulu seperti ini. Mezbah yang keempat ini adalah bentuk sebuah ujian dari Tuhan kepada Abraham. 3 mezbah itu wujud syukur Abraham kepada Tuhan. Tetapi mezbah yang keempat ini adalah mezbah ujian. Tuhan melihat di Sikem, dia bikin mezbah, disenangkan. Tuhan melihat di Betel, Abraham bikin mezbah, hati Tuhan disenangkan. Tuhan melihat di Hebron, Abraham bikin mezbah, sangat disenangkan. Tetapi mezbah yang terakhir adalah ujian yang sangat berat bagi Abraham. Kenapa, saudara? Karena di Gunung Moria ini, korbannya yang diletakkan di mezbah itu bukan binatang. Bukan benda-benda lain. Tetapi yang diletakkan di mezbah Gunung Moria ini adalah anak kandungnya sendiri, yaitu Ishak. Saudara bisa bayangkan, bagi Abraham, mezbah di Sikem, di Betel, dan di Hebron, itu ya relatif mudah. Karena yang diletakkan di atas mezbah adalah korban anak kambing domba, domba jantan, atau binatang apapun.
Tapi di Moria ini, Tuhan minta langsung menunjuk, anakmu yang tunggal yaitu Ishak itu harus kamu bawa ke Gunung Moria. Dan kau persembahkan di atas mezbah bagiku. Mari kita lihat saudara. Seperti apa Tuhan perintahkan dan seperti apa respon Abraham terhadap perintah Allah ini. Kejadian 22 ayat yang kedua dulu. Ayat 2. Perjanjian Lama halaman 20. Kejadian 22 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Perikopnya itu luar biasa saudara. Apa itu? Kepercayaan Abraham diuji. Firman-Nya, ya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nanti menunjuk kepada gunung Moria, di mana pada zaman Daud mendirikan mezbah juga di situ. Pada zaman Salomo mendirikan bait suci di situ, di gunung Moria, saudara. Perhatikan baik-baik. Untuk mezbah yang keempat ini, Allah sendiri yang meminta. Abraham, sekarang pergi ke tempat yang akan kutunjukkan. Bawa anakmu yang tunggal. Persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Coba bayangkan. Saudara. Jelas dan tepat Allah memerintahkannya. Sebagai korban bakaran. Jadi kalau korban bakaran artinya dari yang hidup menjadi mati. Ishak yang hidup harus dimatikan. Karena korban bakaran. Terhadap perintah Allah, Abraham tidak berdiskusi. Terhadap perintah Tuhan, Abraham tidak tawar-menawar. Terhadap perintah Allah, Abraham tidak segan-segan melakukan sesuatu hal yang di luar jangkauan pikiran manusia. Mari kita lihat di ayat 9, saudara. Apa respon Abraham terhadap perintah Allah ini? Ayat 9, Kejadian 22. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Sekali lagi, Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Di dalam program Bible Study online CK7 saudara, yang secara rutin dilakukan setiap Senin sampai dengan Sabtu, kecuali hari libur nasional saudara, saya jelaskan bagaimana Abraham menaati perintah Tuhan untuk melakukan sesuatu yang sepertinya tidak manusiawi. Karena dia harus menyembelih anaknya. Saudara bisa bayangkan. Menyembelih anak kandungnya yang dinantikan 25 tahun. Tetapi setelah berumur kira-kira 25 sampai 30 tahun, suruh menyembelih. Dan Abraham tidak pernah tidak melakukannya setiap perintah Tuhan. Dia mendirikan mezbah di Gunung Moria itu. Saya bisa membayangkan mungkin mezbah di Syichem, ya, di Bethel dan di Hebron itu gampang bagi Abraham. Tapi ketika di Gunung Moria ini, Abraham sudah memikirkan, membayangkan bahwa nanti yang akan jadi korban adalah anaknya sendiri. Itu berat, saudara. Berat. Tetapi Abraham taat dan setia. Begitu sampai di Gunung Moria itu, dia mengatur batu-batu untuk bikin mezbah korban persembahan. Kayu yang dari rumahnya dibawa, yang diikat dari rumah, dibawa oleh para bujangnya itu, 2 bujang. Dia ikat lalu taruh di atas mezbah batu. Dia sudah membawa pemantik api. Bahkan korbannya langsung diikat, yaitu Ishak, dibaringkan di situ. Menunjukkan apa? Loyalitas Abraham kepada Allah. Karena dia percaya, Ishak ini datangnya dari Tuhan. Kalau dia minta, diberikan.
Dan Abraham, sekali lagi ya, punya iman. Toh sekalipun nanti Ishak mati di tanganku, Allah yang memberi pasti juga akan bisa menghidupkan Ishak anakku itu. Karena dari dialah nanti bangsa-bangsa akan lahir. Keturunanku akan sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Betul, begitu Ishak sudah ditaruh di mezbah, saudara, tangan Abraham sudah diacungkan untuk menyembelih Ishak anaknya. Tuhan bilang, stop. Abraham, Abraham. Ya Tuhan, jangan bunuh anak itu. Aku tahu sekarang bahwa Engkau taat, patuh, dengar-dengaran kepada firman-Ku. Begitu dia stop, tidak jadi menyembelih Ishak anaknya itu, dia menoleh ke pandangan yang lain. Dia melihat di situ ada anak domba jantan yang tersangkut tanduknya, dibelukar, dan itu diambil sebagai pengganti Ishak. Lalu keluarlah kata Allah menyediakan. Di sini Allah menyediakan. Atau dalam bahasa Ibrani-nya Jehovah Jireh. Di Gunung Moria ini Abraham membuktikan ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah. Di Gunung Moria ini Abraham tetap membangun, mendirikan mezbah persembahan. Dia lebih mengasihi Allah dibanding dengan berkat-berkat yang dia terima, termasuk anaknya yang tunggal. Termasuk anak yang sangat dikasihinya. Saya bisa bayangkan dan saya bisa rohani saya itu ya membayangkan, imajinasi saya itu membayangkan begini, saudara, bagaimana dengan tegas, merem, membutakan dirinya terhadap Ishak, tapi dia membuka mata imannya kepada Allah. Dia mengacungkan pisau itu untuk membunuh Ishak. Abraham tidak segan-segan mempersembahkan hidupnya, apapun yang diminta Tuhan. Sebab dia membangun mezbah dimanapun dia berada. Pelajaran buat kita semua, saudara. Allah mau kita juga meneladani Abraham. Dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, ayo dirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, mezbah kita itu seperti apa? Mezbah perjanjian baru kita itu seperti apa, saudara? Ya, mari kita lihat di dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat yang pertama. Inilah mezbah perjanjian baru yang Tuhan minta supaya kita persembahkan kepadanya. Seperti Abraham mempersembahkan sesuatu dimanapun dia berada. Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam perjanjian baru, sebagai umat perjanjian baru, saudara, mezbah kita tidak seperti mezbah Abraham, ya. Mungkin pakai batu, pakai kayu, pakai api. No. Sejak Yesus mati buat kita, korban persembahan, pendamaian, kehidupan kekal, ya, penghapus dosa, itu sudah selesai di tangan Yesus. Makanya Yesus di kayu salib bilang, sudah selesai. Artinya dia sebagai korban, yaitu anak domba Allah yang disembelih. Ingat Yohanes 3:16 tadi ya. Dia juga sebagai imam besar pengantara kita. Nah, mezbahnya tidak seperti Abraham lagi. Tapi Rasul Paulus diberikan hikmat Allah untuk menyampaikan ini. Supaya apa? Kita sebagai umat perjanjian baru mengetahui bahwa sekarang Allah menghendaki korban
dari hidup kita. Yaitu apa? Tubuhmu. Tubuhmu. Yang hidup. Dalam perjanjian lama, saudara, korban itu disembelih dulu baru dibakar. Jadi mati dulu baru dibakar. Itu perjanjian lama. Di perjanjian baru, korbannya hidup. Korbannya masih hidup. Siapa itu? Saudara dan saya. Orang yang tahu berterima kasih kepada Allah, orang yang tahu mengucap syukur kepada Allah, maka hidupnya sudah menjadi milik Allah. Hidupnya sudah sepenuhnya menjadi milik Allah. Oleh sebab itu diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkannya kepada Dia. Ya, itu yang berkenan. Itu adalah ibadah yang sejati, saudara. Mudahnya seperti ini. Kalau engkau betul-betul mengasihi Allah, maka engkau akan mempergunakan seluruh hidupmu, yaitu tubuhmu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau beribadah, kita menyanyi memuji Tuhan, pergunakanlah tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita bekerja, beraktivitas, bisnis, atau apapun juga, pergunakanlah tubuhmu sebagai korban, sebagai mezbah bagi Allah. Kalau engkau melayani, engkau di rumahmu, di keluargamu, jadikan tubuhmu sebagai mezbah bagi Allah. Itu artinya dimanapun kamu berada, kemanapun kita pergi, inilah mezbah kita bagi Tuhan. Kalau dulu Abraham kan ya di Sikem, di Betel, ya kan? Lalu di Hebron, di Gunung Muria. Ya. Tapi sekarang kita perjanjian baru ini, kemanapun kita melangkah, dimanapun kita pergi, mezbah Allah itu ada selalu bersama dengan kita. Makanya tepat sekali Rasul Paulus menjelaskan kepada orang-orang di Roma, persembahkanlah mezbah atau tubuhmu ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya mau katakan begini, saudara. Kalau tubuh sudah diserahkan kepada Allah untuk sesuatu hal yang benar, kudus, dan mulia, masalah-masalah yang lain, harta benda yang lain itu mudah, saudara. Mudah. Kalau tubuh sudah diserahkan kepada Allah untuk pekerjaan-pekerjaan Allah, untuk hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan, untuk pelebaran kerajaan Allah, maka harta benda atau yang lain mudah dipersembahkan. Saya ingatkan buat kita semuanya, kalau engkau sebagai jemaat Allah di gereja, entah di CK7 atau non CK7, persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan hidup yang berkenan pada Allah. Ayo, jangan pakai tubuh kita untuk sesuatu yang sifatnya dosa. Kalau engkau sebagai pengerja, pelayan Tuhan, entah di CK7 atau non CK7, ayo, persembahkanlah tubuhmu untuk melayani Tuhan dan sesama. Kalau engkau sebagai seorang suami, istri, anak, persembahkanlah tubuhmu sesuai dengan kehendak Allah. Maka itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau Abraham sudah memberikan contoh buat kita semuanya, dimanapun dia tinggal, dia mendirikan mezbah. Sekarang kita kemanapun pergi, kita mau mezbah. Sebab Paulus juga bilang begini, tidak tahukah kamu adalah tubuhmu bait Allah. Bait Allah artinya kemanapun kita pergi, kita sedang membawa hadiratnya Allah. Allah sedang bersama dengan kita. Allah sedang ada bersama-sama dengan kita. Inilah mezbah kita bagi Tuhan. Maka jangan dicemari. Jangan dikotori. Saya bisa membayangkan bagaimana Abraham ketika mendirikan mezbah. Dia betul-betul serius, fokus, sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, pergunakanlah tubuhmu memuliakan Tuhan dengan serius, sungguh-sungguh, dan fokus kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya berkat yang diterima oleh Abraham juga kita terima. Ada satu ayat terakhir yang perlu saya sampaikan buat kita semuanya, saudara. Pak, kalau Abraham taat,
dia akan diberkati. Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub diberkati juga. Nah, kita ini kan bukan keturunan darah daging dari Abraham, Pak. Apakah kita juga terima berkat dari Allah seperti berkat Abraham yang diterima? Saya mau katakan, ya. Walaupun kita secara darah daging tidak keturunan Abraham langsung, tetapi jalur iman. Lewat jalur imanlah kita disebut sebagai keturunan Abraham. Alkitab membuktikan, saudara. Di dalam Galatia pasal yang ke-3. Galatia pasal yang ke-3. Kita baca bersama-sama ya. Galatia 3 ayat 29. Sebagai ayat yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Lihat, kita memang tidak lahir dari darah dagingnya Abraham mungkin. Tapi kita adalah anak Abraham lewat jalur iman. Sebab kalau kita percaya kepada Yesus, kita adalah disebut keturunan Abraham dan berhak terima janji. Kalau kita keturunan Abraham, kita juga pasti akan meneladani apa yang dilakukan oleh Abraham. Mendirikan mezbah, mempersembahkan hidup kepada Allah. Maka apa yang diterima Abraham juga kita terima. Oh, Abraham itu diberkati, saudara. Diberkati. Sampai-sampai orang Muslim, orang Yahudi, ya, orang Kristen itu beramai-ramai mau disebut sebagai keturunan Abraham. Makanya 3 agama ini adalah agama Abrahamik karena dia percaya keturunan Abraham. Dia pengen dapat berkat seperti yang diterima Abraham. Mereka pengen mendapatkan berkat seperti yang Tuhan janjikan kepada dan digenapi. Oleh sebab itu, kalau engkau pengen diberkati Tuhan, kalau engkau dapat perkenanan Tuhan, yuk persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang benar kepada Allah. Itu adalah mezbah persembahan yang sangat disukai Tuhan. Inilah firman Tuhan, mari kita lakukan. Bukan hanya kita pelajari, tapi betul-betul kita lakukan dengan setia. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu. Bagaimana orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dipisahkan oleh Tuhan dari kegelapan untuk menjadi terang yang ajaib. Sebagai wujud syukurnya adalah berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan mempersembahkan persembahan yang disukai Tuhan. Kami belajar dari bapak orang beriman yaitu Abraham. Dimanapun dia berada, kemanapun dia melangkah atas perintah Tuhan, dengan taat dia mendirikan mezbah bagi Allah. Entah di Sikem, entah di Betel, entah di Hebron, bahkan di Gunung Muria sekalipun, Abraham tetap taat dan setia menyenangkan hati Tuhan dengan mendirikan mezbah. Pelajaran buat kami ya Tuhan, setelah kami diselamatkan karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus sudah mati bagi kami, bangkit naik ke surga, dan menjadi perantara agung bagi kami. Selayaknya kami mengucap syukur kepada Allah, memuji-muji Engkau, dan terlebih daripada itu, mempersembahkan hidup kami, tubuh kami ini, hanya kepada Allah. Itulah korban persembahan atau ibadah yang sejati. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami diingatkan dan melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kami taat dan setia seperti Abraham, maka kami berhak juga menerima janji-janji berkat dari Tuhan itu sendiri. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Di masa-masa sulit seperti ini, kami tetap akan mendirikan mezbah bagi Allah. Dan Allah pasti memberkati kami semuanya. Terpuji nama-Mu, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Robertus Purwadi SESPD yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta ibadah anak berkebutuhan khusus dan tayang ulang atau rerun. Untuk ibadah yang dilakukan secara onsite, ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau 2PM, dan ibadah Junior Church di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 19 Juni 2022 diadakan di GBI PRJ pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Sintia Tirta Direja SH. GBI Interkon pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Era Di Chandra. Pukul 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin. GBI Alam Sutra Mall pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI PRJ Pluit pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Jina Darmawan. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Ibadah Raya onsite disertai dengan ibadah onsite BPA sebagai berikut. GBI PRJ yang Professional and Couples 2PM Service pukul 14 waktu Indonesia Barat. 316 Youth English Service pukul 9 waktu Indonesia Barat. Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat. Joshua Generation Kids English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI Interkon Ibadah Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat setiap hari Sabtu, Minggu pertama dan juga ketiga. Junior Church pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI PRJ Pluit Ibadah Junior Church pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat. GBI Alam Sutra Mall Junior Church pukul 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI HCR Junior Church dan Sekolah Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itulah ayat firman Tuhan di Mazmur 133 ayatnya yang pertama. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, kalimat diam bersama dengan rukun diartikan live together in unity. Indahnya kehidupan yang unity, dan dari situlah Tuhan memerintahkan berkat untuk anak-anaknya yang hidup rukun. The Beauty in Unity, itulah series terbaru suplemen Cool untuk 3 minggu ke depan. Dan di topiknya yang pertama, kita akan diberkati melalui Unity in Family, kesatuan di dalam keluarga. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7 pada hari Jumat 17 Juni 2022 pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat dan Sabtu 18 Juni 2022 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WA yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pelayanan jemaat CK7 akan mengadakan penyerahan anak secara on-site maupun online.
Untuk pendaftaran serta waktu pelaksanaannya dapat dilihat di www.gbiprj.org. Kami menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti doa fajar setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4.40 waktu Indonesia Barat. Menara doa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 15 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan Bible Study setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 20 sampai dengan 20.45 waktu Indonesia Barat. Agar iman percaya kita kepada Tuhan Yesus semakin hari semakin dalam dan kita semakin melekat kepada Dia. Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat hadir di Rumah Doa Online CK7 yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rumah Doa adalah suatu wadah yang kami adakan untuk Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara khusus atau spesifik, guna mengalami kesembuhan, pemulihan, pertobatan, dan semua pergumulan yang sedang Bapak Ibu hadapi. Untuk link Zoom, meeting ID serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WA yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa syafaat, kita mau memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kiranya hari-hari ini di era Pentakosta yang ketiga Tuhan, Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Kami percaya akan banyak orang yang berlutut menyembah Engkau ya Tuhan. Dan setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Indonesia akan dipulihkan. Indonesia akan dilepaskan dari segala sakit penyakit, virus corona dan varian-varian barunya ya Tuhan. Dan kami akan melihat ya Tuhan, Indonesia akan diberkati Tuhan. Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Kiranya Tuhan Kau yang memberikan hikmat atas mereka untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan terus singkapkan kebenaran firman-Mu atas hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga hamba-Mu akan terus dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami percaya melalui hamba-Mu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan. Tuhan Yesus Engkau juga memberkati keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Paniko. Tuhan Kau yang memberkati kesehatan, keluarga dan pengembalaan hamba-Mu. Sehingga terus dipakai sebagai messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucunya diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan yang memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Tuhan pakai dengan dahsyat. Kami percaya akan lahir generasi di mana yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami sungguh merasakan lawatan Tuhan, Roh Kudus
pada hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya setiap umat-Mu di tempat ini dipenuhi oleh Roh Kudus, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang berbeban berat Tuhan Kau yang memberikan kelegaan ya Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyiapkan hati dan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat melalui hamba-Mu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal, atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah, di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020 mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah
adalah karena kita sedang ditanam. Maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.